Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang di rumah, shalom. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita dapat menikmati ya, satu hari lagi di mana Tuhan berikan hari ini buat kita. Kita akan menjalankan seluruh kegiatan kita, aktivitas kita. Dan sebelumnya kita bersyukur boleh menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dan akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Pembacaan kita dari Amsal pasal 25, kita tidak membaca semua. Bapak Ibu Saudara akan membacanya, merenungkan secara keseluruhan Amsal pasal 25 ini. Bisa dibaca karena tiap-tiap ayat itu ya ada berkat tersendiri. Adapun yang akan kita renungkan bersama di ayat 21 dan 22. 21 dan 22 firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau seterimu lapar, berilah dia makan roti. Jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepertinya hukum atau firman ini bertolak belakang ya dengan fakta dunia. Ya, fakta yang kita alami atau maunya kita, cara manusia. Bagaimana mungkin seteru kita beri makan? Ini berbicara secara manusia ya. Bagaimana mungkin seteru kita dahaga kita beri minum? Yang ada justru kita bersyukur kalau dia tidak bisa makan dan minum. Ini secara manusia, secara dunia. Nah, memang kemarin kita sudah membahas firman Tuhan juga bahwa ketika musuh kita terjatuh, terperosok, kita tidak boleh bersukacita atasnya. Justru kita menjadi pribadi yang jahat. Nah, di dalam ayat 21 Amsal 25 ini dan ayat 22 ya, menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada haknya kita untuk membalas kejahatan kepada musuh kita, kepada seteru kita. Atau tidak diperkenankan oleh Allah kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Tidak diperkenankan Allah bagi kita untuk membalas ya kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau musuh kita lapar kemudian kita biarkan dia mati kelaparan, itu sama dengan kita jahat. Ya, kita tidak melakukan hal yang baik. Nah, yang harus kita lakukan adalah beri dia roti, beri dia makan. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini jujur tidak mudah. Karena kita lebih banyak ya mengarah kepada pembalasan ya. Jujur saja, kalau ada orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita, seteru kita, jangankan memberi dia makan, untuk berkomunikasi dengan dia pun kita nggak mau. Ya, untuk menyapa dia, untuk melakukan hal yang baik kepadanya kita nggak mau. Ya, kita mau membalas saja, karena dia memang berlaku jahat kepada kita. Dan manakala kita tahu dia sudah kelaparan atau kehausan, kita mungkin akan berkata, ya bersyukurlah, rasain loh, kan begitu. Tetapi firman Allah tidak mengizinkan kita untuk melakukan itu. Nah, sebaliknya firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap ya berbuat baik, tetap melakukan hal yang benar. Nah, ketika kita melakukan hal yang baik dan benar ya kepada seteru kita, kepada musuh kita, itu sama dengan memberikan, dikatakan menimbun bara api di atas kepalanya. Nah, apa itu membawa menimbun bara api di atas kepalanya? Nah, rupanya dalam tradisi
ya orang Yahudi, ya jadi dari satu rumah untuk menyalakan api, bisa dia datang ke tetangga sebelah untuk minta bara. Ya, bara api, dan ada semacam tempat kayak mangkuk begitu, ya tapi terbuat dari tanah ya. Jadi selalu di atas kepala. Nah ini nanti tempat bara api. Jadi nanti bara api ditaruh di atas kepala. Maksudnya ada tempatnya, kemudian dibawa di atas kepala. Nah kalau hanya sekedar untuk menyalakan api di rumah, kita datang ke tetangga sebelah minta bara api untuk menyalakan api di rumah kita, itu biasa, lumrah, tidak masalah. Bisa, cukup ya, tidak terlalu kepanasan kepala kita kalau kita membawa bara api itu di atas kepala kita, kalau jumlahnya sedikit untuk menyalakan api. Tetapi kalau ditaruh menimbun bara api, jadi tidak sewajarnya kalau bara api yang ditaruh di atas kepala, ya memang ada alas ya, ada alat untuk membawa bara api. Nah itu akan kepanasan. Ya jadi akan panas, dan itu akan menyiksa orang yang membawa bara api itu. Nah bara api di atas kepala bukan langsung baranya itu ditaruh di kepala kok kebakaran gitu ya, enggak. Tetapi dia membawa bara itu. Nah ternyata jumlah bara api itu banyak. Kenapa banyak? Karena kita tambahin. Nah bagaimana cara menambah bara api? Ya ini tidak langsung, ini ayat ini tidak letterlock ya. Oh kalau gitu ambil bara api taruh di atas kepalanya, enggak. Tetapi perbuatan baik kita kepada dia ya seperti menambah bara api di atas kepalanya. Nah itu. Nah akhirnya orang itu kepanasan, dan itu akan menyiksa diri orang itu. Jadi begini, kalau ada orang yang jahat atau seteru kita, ya dia menzolimi kita, dia menghina kita, dia mencaci maki kita, dia terus lakukan hal yang jahat, tapi kita pertontonkan sikap yang baik kepadanya, ramah tamah, mengasihi, bahkan berdoa untuk dia. Nah itu akan menjadi siksaan bagi dia. Nah itu maksudnya, dia akan menderita loh. Nah kalau kita balas juga dengan kejahatan, ya sama saja kita dengan dia, apa bedanya? Ya kan? Dia pun akan bersuka cita dengan kejahatan yang kita lakukan, karena dia memang menghendaki supaya kita balas. Kemudian saling terjadilah kekacauan, ya terjadilah perbantahan, terjadilah peperangan. Nah siapa yang dimenangkan? Ya inilah pekerjaan kuasa kegelapan ya, kuasa iblis, supaya manusia itu seperti diadu begitu, diadu domba ya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ketika seteru kita membutuhkan sesuatu, lawan kita, musuh kita, kesusahan, kita hadir baginya dan memberikan berkat bagi dia, sama dengan menimbun bara api di atas kepalanya. Nah kita bukan tujuannya mau membunuh dia, bukan. Oh kalau gitu kita berbuat baik supaya dia mati karena bara api akan semakin banyak di atas kepalanya, bukan. Tetapi orang itu akan kepanasan, akan gelisah. Ada orang yang jahat akhirnya bertobat karena melihat orang yang berbuat baik kepadanya, sekalipun dia melakukan hal yang jahat kepada orang itu. Jadi perbuatan baik dia itu seperti bara api di atas kepalanya, membuat dia mulai panas, gelisah, ya tidak nyaman. Nah, saudara bisa bayangkan kalau ada orang yang berlaku jahat kepada kita, akhirnya dia tidak nyaman, ya dia gelisah. Jadi kita buat orang menjadi tidak nyaman dalam hidupnya kalau dia berbuat jahat kepada kita. Caranya bagaimana? Lakukan hal yang baik kepadanya. Ketika kita lakukan hal yang baik kepada orang yang melakukan yang jahat kepada kita, maka dia menjadi tidak nyaman hidup ini. Ya, menjadi tidak nyaman, menjadi gelisah. Kenapa ya? Ya, jadi kalau di atas kepala ada bara api, dia akan panas rasanya, dia tidak akan tenang. Jadi orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita harus kita buat dia menjadi tidak tenang, menjadi gelisah. Caranya apa? Pertontonkan ya hal yang baik kepadanya, lakukan hal yang baik kepadanya. Ketika seterumu lapar, beri dia makan, beri dia roti. Jangan kita mentertawakan dia, ya mensyukuri situasinya yang sudah tidak bisa makan. Ya, sama saja kita jadi orang jahat juga ya.
Tetapi orang baik ya tidak mengambil kesempatan itu untuk memuaskan dirinya. Ada orang ketika melihat musuhnya terpapar, wah ini kesempatan bagi dia untuk bersuka cita. Dia senang sekali, senang banget. Wih, syukurlah orang itu memang, wah sekarang hancur dia, ini gitu ya. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah tidak patut melakukan hal seperti itu. Yang harus kita lakukan justru menyalurkan kasih kepadanya, memberikan kasih, ya, melayani dia. Dengan perbuatan kita yang baik dan benar itu menggelisahkan hatinya, dan tentu garis akhir kerinduan kita adalah dia bertobat. Dia berhenti dari kelakuannya yang jahat dan akhirnya datang kepada Tuhan. Perbuatan baik kita kepada orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita seperti menimbun bara api di atas kepalanya. Ada dalam sebuah desa. Di desa ini seringkali terjadi pertengkaran antara tetangga. Ya, tetangga di sebelah begitu jahat, ya melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi tetangganya ini selalu melakukan hal yang baik. Ya, selalu melakukan hal yang baik. Nah, rupanya tetangga sebelah yang melakukan hal yang jahat semakin gelisah. Semakin tetangga yang baik ini mempertontonkan kelakuannya yang baik kepada tetangga yang jahat ini, membuat tetangga yang jahat ini semakin gelisah, semakin tidak nyaman. Semakin tidak nyaman. Nah, suatu ketika ya ayam tetangga yang baik ini masuk ke rumah tetangga yang jahat ini. Kemudian tetangga yang jahat ini ya memukul ayam itu babak belur ya sampai mati. Nah, hampir mati, dilemparkan ke sebelah. Dilemparkan ke rumah sebelah tetangga yang baik ini, yang punya ayam ini. Kemudian yang punya ayam ini mengerti hal itu, tetapi dia tidak marah. Dia ambil ayam itu dan dipotong, disembelih. Kemudian dia masak, enak sekali. Ya, enak sekali. Masakannya enak sekali ya. Opor ayam, waduh. Nah, ternyata tetangga yang baik ini tidak egois, dia tidak mau makan sendiri. Nah, separuh dari ayam itu, dagingnya itu yang sudah dimasak enak sekali, ya dikirim juga ke tetangga sebelah. Ya, dan tetangga sebelah menikmati dengan luar biasa. Dan sejak peristiwa itu tetangga sebelah menjadi tidak nyaman. Ya, kenapa tetangga yang baik ini memperlakukan hal yang baik kepada saya? Ya, padahal saya sudah melakukan hal yang jahat kepadanya, tetap dia memberikan makanan yang enak buat saya. Nah, dari peristiwa itu tetangga sebelah yang jahat ini mulai gelisah, mulai bertanya-tanya mengapa tetangga yang baik ini kok begitu baik. Nah, karena perbuatan baik daripada tetangganya, akhirnya ya tetangga yang jahat ini menyadari kejahatannya dan bertobat, ya menyesali. Kemudian terjadilah hubungan yang baik. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi kalau tetangga yang baik ini tadi membalas juga ya kejahatan yang dilakukan oleh tetangganya. Maka tidak akan terjadi perdamaian, tidak akan terjadi ya suasana yang indah, yang nyaman dalam ya kampung itu atau secara khusus antar tetangga ini. Tetapi karena perbuatan baik ya daripada tetangga ini kepada tetangganya yang jahat, akhirnya memulihkan keadaan, akhirnya keadaan baik, akhirnya semua tentram. Memang untuk melakukan hal ini tidak mudah. Ya harus ngelus dada juga ya. Kalau orang melakukan hal yang jahat kepada kita, aduh kita harus terima kenyataan itu ya, sabar gitu ya, sabar. Ya ada korban perasaan juga. Tetapi itu untuk hal yang baik loh. Nggak ada masalah. Nah, kita perlu melatih diri untuk hal itu. Ya, melatih diri untuk hal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang mengendalikan diri adalah orang yang hebat. Tadi pagi, ya bangun pagi, Ibu Pendeta membacakan kata-kata bijak ya. Jadi orang hebat itu orang yang bisa mengendalikan diri. Ya, yang tidak mudah marah, yang tidak mudah menanggapi hal-hal yang jahat,
dengan negatif, tidak, tetapi tetap positif. Jadi bisa mengontrol diri. Wah, ini nggak gampang. Jadi kalau kita belum bisa mengendalikan diri kita dan kecenderungan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita belum menjadi orang hebat. Bapak Ibu Saudara mau menjadi orang hebat? Ya, mau menjadi orang hebat, amin. Tanggapi hal-hal yang jahat dengan kebaikan. Tanggapi, jangan membalas. Ya, jadi kalau ada teman-teman, sahabat atau yang lain menzolimi kita, mau melakukan hal yang jahat, terus jahat, ajak dia makan enak, ajak dia ke rumah Padang, beri dia makan, supaya akhirnya apa? Menambah bara api di atas kepalanya. Dia akan gelisah kepanasan. Aduh, ini susah ini dengan teman ini. Saya berbuat jahat, dia terus berbuat baik. Wah, ini nggak layaklah saya berbuat jahat buat dia. Akhirnya dia bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Ini firman Tuhan. Jadi perbuatan baik kita tidak harus menuntut orang lain meresponi positif buat kita. Enggak. Balasannya adalah dari Tuhan. Jadi setiap perbuatan kita yang baik tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma, tidak ada yang hampa, yang kosong. Enggak. Ya, semua bermanfaat, semua memiliki nilai. Ada pahala, ada berkat. Ya, ada berkat bagi setiap kita yang melakukan hal yang baik. Di ayat 22 berkata, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Jadi kalau kita berbuat baik, maka Tuhan yang membalaskan bagi kita. Kira-kira apa yang Tuhan akan berikan kepada kita dari perbuatan baik kita? Luar biasa. Dia akan memberkati kita. Dia memberi kekuatan kepada kita. Dia memberikan kesehatan kepada kita. Ya, dia memberikan berkat-berkat secara jasmani juga. Dia memberikan ketenangan di dalam diri kita. Ya, percayalah, secara khusus ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang melawan kita atau seteru kita, terus berbuat baik, maka Tuhan akan menilai apa yang kita buat. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membalaskan bagi kita. Maka sekalipun ada seteru, ya ada lawan kita, kita tetap mengalami ketenangan, ada damai. Tidak langsung mengalami ketakutan yang luar biasa, kegelisahan yang luar biasa, kecemasan, tidak. Tetapi kita tetap tenang. Enggak, saya memang harus melakukan hal yang baik. Saya dipanggil untuk pekerjaan yang baik. Saya ada untuk melakukan hal yang baik. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab pembalasan itu adalah haknya Allah. Orang-orang yang jahat pasti ada balasannya daripada Tuhan, karena Tuhan itu adil. Nah, bagi kita, jangan kita ambil bagian Allah. Bagian kita ya bagian kita saja yang kita lakukan. Tetap juga berbuat baik kepada seteru kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak mudah. Ada di antara kita yang punya musuh. Ada ya, ada yang punya lawan, seteru. Ada orang yang membenci saudara. Pasti ya. Kemudian ketika saudara tahu dia membenci saudara, dia menggosipin saudara, dia ngomongin saudara kemana-mana, bagaimana respon saudara? Adakah saudara menjadi orang hebat karena bisa mengendalikan? Atau menjadi orang tidak hebat karena membalas? Jangan pernah membalas. Kita adalah orang-orang hebat. Jadi tetap lakukan hal yang baik. Ya, mendoakan mereka, misalnya begini, oh kita ini punya musuh ya, punya orang ada orang-orang yang menzolimi kita atau yang tidak suka sama kita. Dia terus ngomongin kita yang enggak. Kemudian kita tahu dia kesusahan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita berdoa. Tuhan berkati saudara saya ini yang telah menzolimi saya, supaya dia bertobat, supaya dia insaf akan kesalahannya. Ya, jangan kita justru ya kesempatan itu kita gunakan untuk menekan dia. Dia sudah menderita, kita tekan lagi. Jangan. Karena itu bukan bagian kita. Persoalannya bisa enggak? Ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa lakukan. Jangan katakan aku enggak bisa. Jadi kita harus berkata saya bisa. Ya, yang kiri kanan coba lihat kiri kanan dan katakan kamu bisa.
Kamu bisa jadi orang hebat. Dengan cara apa? Mengontrol diri, mengendalikan diri. Orang-orang yang jahat kepada kita, kita kasih amin. Jangan ada nama-nama di dalam hati kita yang kita benci, yang kita marah. Itu akan hanya menyiksa kita. Kita sama saja, kita orang jahat juga. Ya, tapi kita mengasihi mereka. Misalnya begini, dalam minggu-minggu ini ada yang menyakiti saudara, doakan dia, Tuhan, aku memberkati dia. Biarlah dia mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Tuhan tolong dia. Oh, mungkin kita tahu ada berita buruk ya, kabar buruk tentang dia, bahwa dia mengalami kesusahan misalnya. Ya, kita tetap mengasihi dia. Tuhan berkati dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita harus tetap mempertahankan perlakuan kita yang baik. Yang secara khusus ketika ada seteru kita yang mengalami kesusahan, jangan kita bersukacita atas dia. Ketika seteru kita lapar, kita harus berani memberi dia makan roti. Jikalau dia haus, kita memberi dia air minum. Artinya, tetap melakukan hal yang baik kepada mereka, sekalipun ya mereka masih terus melakukan hal yang baik. Karena perbuatan, ya sekalipun mereka terus melakukan hal yang jahat kepada kita, tidak mau melakukan hal yang baik, tetapi kita harus terus melakukan hal yang baik kepada mereka. Ya, sebab dengan demikian apa? Menimbun bara api di atas kepalanya. Jangan kita balas dengan kejahatan, tetapi tetaplah berbuat baik. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk mengasihi sesama. Jangan ada kebencian di dalam diri kita. Jangan ada nama-nama tertentu di dalam hati kita yang kita benci. Sebab kalau ada dendam, ada sakit hati yang masih kita simpan, itu hanya akan merugikan kita, hanya akan mencelakakan kita. Beberapa tahun yang lalu saya membaca satu kisah. Ya, ada seorang ibu yang mengalami sakit, ya kanker, stadium tinggi, dan dokter berkata tidak bisa lagi ditolong. Ada hamba Tuhan yang mendoakannya. Nah, ketika hamba Tuhan ini mendoakan orang ini, seorang ibu ini, suara Tuhan dengan jelas mengingatkan tentang pengampunan. Jadi ampuni, ya ampuni, itu suara yang terdengar. Kemudian hamba Tuhan berkata, ibu, sekiranya ada orang yang harus ibu ampuni, ampunilah. Ibu itu berkata, tidak, saya tidak membenci orang, saya tidak ada masalah. Oke. Ya, beberapa hari lagi hamba Tuhan mendoakan dan suara yang sama, ampuni, ampuni. Hamba Tuhan ini mengingatkan ibu ini tetap tidak mau dan berkata, nggak ada, saya beres, saya nggak ada menyimpan sesuatu. Baik, ya nggak bisa dipaksa. Beberapa hari berikut hamba Tuhan yang sama mendoakan lagi, melayani, dan suara itu dengan tegas. Dan akhirnya hamba Tuhan ini berkata, ibu harus terbuka dan jangan bersembunyi. Ya, jangan menutup diri, sebab ya hamba Tuhan yakin ini suara Tuhan. Ya, ada sesuatu yang harus ibu bereskan. Dan kemudian ibu itu menangis dan menyebut satu nama yang sangat dia benci, karena orang ini memperlakukan hal yang tidak baik kepada dirinya, sangat-sangat tidak baik. Dan kemudian ibu ini mengakui bahwa dia memang sangat mendendam dan sudah berkomitmen tidak akan mengampuni sampai mati, tidak akan mengampuni. Tetapi ketika roh Tuhan bekerja bagi ibu ini akhirnya menyadari kesalahannya. Sekalipun orang itu melakukan hal yang jahat kepadanya, dia tidak punya hak untuk dendam, sebab firman Tuhan mengajarkan untuk mengampuni. Akhirnya ibu ini mengampuni. Dia berdoa, menyebut nama itu di dalam doanya, dan menyelesaikan masalahnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Kanker hilang. Sembuh total. Dokter geleng-geleng kepala. Rupanya dendam, sakit hati, itu menimbulkan penyakit. Jadi kalau saudara tidak mau mengampuni, saudara mau membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sama dengan kita menimbun sakit di dalam diri kita, membuat diri kita sakit. Ngapain kita sakit? Ngapain kita menyusahkan diri kita saja?
dengan melakukan atau membalas kejahatan atau tidak bisa mengampuni. Lebih baik kita ampuni saja. Kita berbuat baik. Memang kita masih bisa melakukan hal itu. Buat baik dan akhirnya Tuhan membalaskan bagi kita. Akhirnya kita sembuh, kita sehat, kita kuat, kita diberkati. Amin. Jadi jangan rancangkan hal yang jahat kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada saudara. Jangan. Buang niat itu. Campakkan niat itu. Misalnya kita mau rancangkan orang ini harus terjadi begini. Karena dia melakukan hal yang jahat kepada saya. Jangan. Hapus itu. Sebab itu akan mencelakakan diri kita. Ketika kita merancangkan sesuatu yang jahat kepada orang lain, sama dengan kita sudah merancangkan hal yang jahat buat diri kita. Jadi buang itu. Yang hari ini Tuhan ingatkan kita. Sekalipun itu seteru kita, musuh kita. Berkati dia. Kita tetap melakukan hal yang baik. Karena itu kita dipanggil ya untuk berbuat baik. Kiranya Tuhan memberkati kita.